Ternyata nggak cuma manusia aja loh yang bisa menjadi mu'alaf. Karena ternyata bangsa jin pun bisa masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visi, kembali lagi bersama aku Alfia Sefira. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Sobat Visi, kalian pernah dengar nggak bahwa ternyata nggak cuma manusia aja loh yang bisa menjadi mu'alaf? Karena ternyata bangsa jin pun bisa masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Kisah ini berawal dari keislaman dan keimanan jin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana tertera surat Al-Jin surat ke-72 ayat 1 dan 2 yang memiliki arti, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Quran Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Selain itu, Sobat Visi, di dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-32 menerangkan, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak akan baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Dalam Syamil Al-Quran disebutkan keislaman para jin ini yang diabadikan dalam Al-Quran surat yang disebutkan di atas sebagai bentuk penghinaan dan celaan terhadap kaum Quraisy dan bangsa Arab yang terlalu lambat dalam mengimani risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menunjukkan kepada umat manusia bahwa jin yang diciptakan Allah dari api pun bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sementara itu, manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi kelebihan berupa akal ternyata belum sepenuhnya menerima Islam. Seharusnya mereka berkaca dari keterangan ayat ini. Dalam Asbab An-Nuzul disebutkan sebab-sebab diturunkannya surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sedang mendirikan sholat subuh bersama para sahabatnya. Kemudian sesudah sholat, Rasul menceritakan hal itu kepada para sahabatnya mengenai turunnya ayat 1 dan 2 dari surat Al-Jin tersebut. Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin, lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya. Setelah mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memahami hakikat kalamullah atau Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya untuk memberi kabar gembira dan mengajarkan
apa-apa yang telah mereka pahami dan dengarkan dari Rasulullah SAW. Sedangkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-32 diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin, sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya 9 dan sebagian lainnya menyebutkan jumlahnya 7 yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Nah, Sobat Vidivisi, sementara itu menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Munaim Ibrahim, jumlah mereka sebanyak 9 jin dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Di dalam kitab Fath al-Bari bi Syair Sahih al-Bukhari bab Zikru al-Jin disebutkan pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Syria, yaitu di dekat Mosul. Wah, kira-kira ada yang tahu gak tuh daerahnya di mana? Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surat Ar-Rahman ayat ke-55. Rasulullah bersabda, "Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman daripada kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ketika aku membaca ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Para jin berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan." Dalam hadis ini, Sobat Vidivisi, Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana mereka golongan jin ini menafakuri dan mentadaburi atau menelaah dan mencerna ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan dari Allah, sementara para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham, yaitu pertanyaan, daripada manusia. Meskipun begitu, diamnya para sahabat dalam merespon ayat Al-Quran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Sobat Vidivisi, kalian harus tahu bahwa para jin ini terbagi menjadi dua, yakni jin kafir dan jin Islam atau mukmin. Jin yang beriman akan ditempatkan di surga, sedangkan jin kafir ya jelas akan ditempatkan di neraka. Sementara itu, Rasulullah SAW menggambarkan para jin itu terbagi menjadi 3 golongan, yakni golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Selayaknya manusia dan hewan, para jin ini juga makan dan minum, menikah, beranak, serta mati. Menurut Syekh Abdul Munaim Ibrahim, para jin ini adalah penghuni dunia yang hidup di tempat-tempat sepi dari manusia dan di padang pasir. Kemudian Sobat Vidivisi, di antara para jin itu ada yang hidup di pulau-pulau, di tengah laut, di tempat sampah, dan di tempat rusak. Sementara di antara mereka ada yang hidup berdampingan bersama dengan manusia. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, seperti terbang, naik ke langit, dan mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh manusia. Mereka juga melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Sobat Vidivisi, gimana nih setelah mendengarkan kisah keimanan bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita tidak boleh kalah dengan bangsa jin ini ya, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi, Sobat Vidivisi, yuk kita sama-sama memperkokoh lagi nih keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik alam semesta dan seisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Vidivisi, sekian kisah Muslimpedia dalam episode kali ini. Sampai bertemu ya di episode Muslimpedia selanjutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.